Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ridwanullah dari UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ketiga cabang filsafat ini merupakan fondasi yang penting membentuk cara kita memahami, memperoleh, dan menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana ketiganya saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Oke, yang pertama saya bahas, apa itu filsafat ilmu? Definisi dan landasan utama tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan secara mendalam. Bagaimana ini mengkaji pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa itu ilmu? Bagaimana ilmu diperoleh melalui metode-metode tertentu, serta bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Filsafat ini membantu kita memahami dasar-dasar pengetahuan dan memberikan kerangka berpikir kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ada 3 landasan utama filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, mempelajari hakikat realitas dan objek kajian ilmu. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh pengetahuan dan metode ilmiah. Yang ketiga, membahas nilai, manfaat, dan etika penggunaan ilmu. Kita bahas satu-satu, yaitu ontologi dulu. Ontologi dalam filsafat ilmu yaitu memiliki definisi yang membahas objek kajian ilmu atau hakikat realitas. Cabang filsafat ini mengkaji siapa yang ada dan apa yang menjadi objek penelitian dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan. Contoh objek kajiannya dalam bidang biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup beserta seluruh proses kehidupannya. Dalam fisika, objek kajiannya adalah gejala alam, energi, materi, dan hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Pentingnya ontologi dalam objek kajian yang jelas, ilmu pengetahuan tidak akan memiliki arah dan batas yang pasti. Ontologi memberikan fondasi bagi setiap disiplin ilmu untuk membentuk ruang lingkup penelitiannya. Yang kedua, tentang apa itu epistemologi dalam filsafat ilmu. Definisi epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh, metode ilmiah yang digunakan, dan sumber-sumber pengetahuan yang valid. Cabang ini menjadi fondasi untuk kebenaran dan keabsahan ilmu pengetahuan. Metode ilmiah untuk memperoleh ilmu meliputi observasi yang sistematis, penelitian yang terstruktur, eksperimen yang terkontrol, serta analisis data yang sistematis. Contoh, peneliti mengkaji pencemaran lingkungan melalui pengamatan lapangan dan pengumpulan data empiris. Tujuan dari epistemologi bertujuan memastikan ilmu pengetahuan 1. Benar dan dapat dibuktikan, objektif dan tidak bias, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji dan diverifikasi. Tanpa epistemologi, metode ilmiah tidak memiliki landasan yang kokoh. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, manfaat, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks filsafat ilmu,
aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Prinsip utama aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Setiap penemuan dan pengembangan ilmiah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Contoh, teknologi dapat membantu kehidupan manusia, namun bisa berdampak negatif jika disalahgunakan. Oleh karena itu, ilmu harus selalu membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tanpa aksiologi, ilmu kehilangan nilai moral dan dapat disalahgunakan. Yang terakhir kita bahas tentang keterkaitan 3 pilar tersebut. Yang pertama, keterkaitan dari ontologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji. Tanpa ontologi, objek kajian ilmu tidak jelas dan tidak memiliki arah yang pasti. Ontologi memberikan fondasi tentang hakikat realitas dan menjadi sasaran penelitian ilmiah. Yang kedua, epistemologi menjawab bagaimana ilmu diperoleh. Tanpa epistemologi, metode tidak benar dan hasil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi memastikan proses perolehan pengetahuan bersifat sistematis dan objektif. Yang ketiga, yaitu aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Tanpa aksiologi, ilmu kehilangan nilai dan bisa disalahgunakan. Ketiganya saling melengkapi, membentuk ilmu yang bermanfaat dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya tentang filsafat ilmu. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.